Shalom. Kita lanjut dengan tema pelajaran penebusan dari kematian 3 orang pemimpin di padang gurun. Yang kedua, kematian Harun. Pertama, masa dan tempat. Terjadinya tahun 1407 sebelum Masehi, tanggal 1 bulan yang kelima. Dia memberi panggilan di usia 83 dan mati di usia 123 tahun di padang gurun. Keluaran pasal 7 ayat 7, Bilangan 33 ayat 38. Nah, ini adalah sekitar 8 bulan sebelum masuk ke Kanaan. Dan tempatnya di Gunung Hor. Bilangan 33 ayat 38. Nah, kita lihat poin kedua, penyebab ia tidak bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Ya. Memang ini kita baca buku, penyebab ia mati di padang gurun, tapi lebih jelasnya ini. Penyebab ia tidak dapat masuk Kanaan dengan hidup-hidup. Nah, kita mau memperlihatkan hal ini. Kenapa dia tidak bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup? Harun, arti namanya adalah agung. Dan nyatanya ia adalah orang yang dihormati sesuai dengan arti namanya. Ia adalah orang yang sungguh agung, yang memiliki karakteristik yang baik, pengetahuan yang baik, juga martabat. Harun pintar bicara dan ia banyak bekerja untuk Tuhan. Tapi hatinya tidak teguh. Pusat imannya tidak berdiri dengan kokoh. Jika kita lihat penyebab ia mati di padang gurun tanpa masuk ke Kanaan, menurut tempat-tempatnya, kita lihat sesuai tempatnya. Nah, untuk menambah pengertian, tadi Miriam kasusnya di sini, Hazerot. Lalu mati di Kades Barnea. Nah, sekarang kita lihat Harun. Bagi Harun ada 3 tempat yang dia berbuat dosa. Pertama, di Gunung Sinai, perkemahan ke-11, berbuat dosa bersama dengan siapa? Bersama dengan umat Israel. Waktunya adalah ketika Musa naik Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah. Di atas gunung, Musa sedang mencari kebenaran. Namun di saat itu di bawah gunung sedang terjadi apa? Penyembahan berhala. Seharusnya ketika kepalanya sedang mencari kebenaran, anggota-anggotanya haruslah menjalani kehidupan yang menahan hawa nafsu birahi dengan saleh. Tetapi kalau lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 39 sampai 41, karena Musa berlamba-lamba turun dari gunung, bagaimana jadinya? Kisah Para Rasul 7 ayat 39 sampai 41. Pertama dikatakan, nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Kedua, dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir, dunia. Ketiga, kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Keempat, pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Nah, seharusnya saat itu Harun yang pintar bicara, berdiri teguh di atas firman. Dan harusnya ngapain? Melakukan pendekatan kepada umat Israel dengan baik. Tapi jangankan melakukan pendekatan, Harun malah hanya membaca-baca situasi rakyat.
membaca-baca situasi rakyat. Pada akhirnya sampai Harun berinisiatif membuat patung lembu emas. Lalu ia menyatakan, inilah Allah yang menuntun kita dari Mesir. Keluaran 32 ayat 4. Dengan demikian, Harun membuat umat Israel berada dalam kondisi yang tak terkendali. Keluaran 32 ayat 25. Keluaran 32 ayat 6. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bersukaria. Di sini kata bersukaria. Kalau Alkitab Korea berdansa-dansa main, berloncat-loncat main. Kata bersukaria dalam bahasa Ibrani-nya adalah lecahek, berbentuk fiel penekanan. Kalau kata ini berbentuk fiel penekanan berarti memiliki arti memeluk lawan jenis. Memeluk lawan jenis. Contoh Kejadian 26 ayat 8. Kejadian 26 ayat 8. Di situ ada kata memeluk lawan jenis. Atau Kejadian 39 ayat 14 dan 17. Maka artinya mereka mengadakan pesta gila-gilaan diiringi perbuatan seksual yang kacau dengan telanjang. Kemudian ketika Musa menuntut pertanggungjawaban, Harun hendak menyembunyikan dosa dirinya dengan perkataan bohong. Ia melupakan diri dari pertanggungjawaban dan mengalihkan kesalahannya kepada rakyat. Keluaran 32 ayat 21 sampai 22. Perbuatan dosa Harun di sini terjadi di Gunung Sinai, perkemahan ke-11. Kedua, di Hajerot. Harun dan bersama siapa? Miriam. Ketika Miriam mengatai Musa, Harun pun sama-sama ikut mengatai Musa. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Seharusnya Harun melerai kakak perempuannya, tetapi ia malah memanas-manasi kakaknya. Waktu itu Allah dengan buru-buru turun tangan dan membongkar niat yang tidak murni dari mereka. Niat yang tidak murni dari mereka itu adalah mereka hendak menjatuhkan otoritas ilahi Musa. Ketika terjangkit penyakit kusta karena amarah Allah, barulah Harun mengakui otoritas Musa. Harun berkata kepada Musa adiknya, Tuanku. Kakaknya berkata kepada adiknya, Tuanku. Bilangan 12 ayat 11. Nah, sekarang ketiga. Di Kades Barnea. Sini Harun bersama Musa. Berbuat dosa bersama Musa. Kades Barnea. Berbuat dosa bersama dengan Musa. Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Harun bersama-sama Musa tidak percaya dan membantah firman Tuhan di Meribah. Nah, coba bayangkan. Hak kepemimpinan ilahi ada pada siapa? Musa. Namun, perintah yang berhubungan dengan air hidup itu siapa yang menerima? Perintah itu bukan hanya Musa yang terima, tetapi kepada Harun pun diberikan sekaligus. Ayat 8, bilangan 20 ayat 8 tadi. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakangmu.
Dan ayat 8 selanjutnya, katakanlah dalam naskah aslinya bisa kelihatan subjeknya jamak. Jadi Musa dan Harun gitu. Katakanlah, ini muncul Musa dan Harun kepada 4 bukit batu itu supaya diberi airnya. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, lalu dikatakan, apakah kami, siapa kami? Musa dan Harun harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu, bahasa aslinya jamak, itu Musa dan Harun tidak percaya kepadaku. Selanjutnya dikatakan, itulah sebabnya kamu, bahasa aslinya jamak, Musa dan Harun tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, melalui peristiwa ini, mereka menerima pernyataan yang krusial dari Allah. Melalui peristiwa ini, mereka menerima pernyataan yang krusial dari Allah, yaitu kalian tidak bisa masuk ke Kanaan. Tuhan marah sekali. Bilangan 20 ayat 24. Ia atau Harun, ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Nah, akibat ketidakpercayaan, Harun hidupnya berakhir di padang gurun 8 bulan sebelum umat Israel masuk ke Kanaan. 40 tahun tahan 2018 berapa bulan, sekitar bulan 4 misalnya, tahun depan 2019 masuk ke Kanaan. Bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Tapi tahun ini mati. Udah tahan 40 tahun. Gara-gara peristiwa ini dia tidak bisa masuk. Misalnya. Dan sebelum mati, pakaian imam besar Harun ditanggalkan oleh Musa. Lalu memakaikannya kepada anaknya sendiri. Anaknya itu Eleazar. Bilangan 20 ayat 26 sampai 28. Semoga kita semua tidak menjadi orang yang atau pemimpin yang humanis sehingga membuat umat menjadi liar, lepas kendali seperti Harun. Jadi 3 tempatnya tadi, ini Hazerot, ini Miriam berbuat dosa. Lalu Harun itu sama dengan siapa? Umat Israel. Lalu berbuat dosa di Hazerot bersama siapa? Miriam. Harun berbuat dosa di Kadesh Barnea bersama siapa? Musa. Ikut-ikutan. Bukan dia inisiatif berbuat dosa, tapi dia di sini ikut semua umat Israel, di sini ikut sama Miriam, di sini sama Musa. Enggak ada kesubuhekannya. Ikut-ikut sini sana gitu. Yang ketiga, kematian Musa. Poin 1, waktu dan tempat. Tahun 1407 sebelum Masehi, tanggal 1 bulan yang ke-11, 2 bulan sebelum masuk ke Kanaan. Bilangan 33 ayat 38. Misalnya ambil contoh, kalau tahun depan, bulan 1, 2019, dia matinya di bulan Oktober ya, sekitar Oktober, November. Kasihan sekali. 2 bulan, tahan 2 bulan. 40 tahun dia udah melewati banyak kesengsaraan, 2 bulan sebelumnya dia mati. Perjalanannya seperti ini kan, perjalanannya Abarim, pegunungan Abarim. Lalu ini 40. Kemudian dataran Moab ke 41. Lalu masuk Gilgal 42. Nah, perjalanan seperti ini. Abarim, dataran Moab, lalu Gilgal. Di dataran Moab ke 41 menyampaikan firman kepada generasi kedua kan. Nah, dari Abarim, Musa turun ke dataran Moab. Lalu bersaksi firman bagi generasi kedua. Lalu setelah itu ia naik lagi ke gunung ini. Naik lagi. Gunung pegunungan Abarim. Dari situ ia pergi ke gunung Pisgah. Puncak yang tertinggi lalu mati di situ. Nah sekarang kita lihat penyebab ia tidak bisa masuk ke Kanaan dengan hidup-hidup. Itu adalah karena
di Kadesh Barnea, Musa tidak memerintahkan batu untuk mengeluarkan air, tetapi ia memukul batu itu 2 kali. Itu adalah tindakan yang tidak menampakkan kekudusan Allah di sini. Ada sempat sama di sini, Musa tidak menampakkan kekudusan Allah. Bilangan 20 ayat 12, pasal 27 ayat 14. Nah, yaitu ia tidak menyampaikan dengan akurat kepada Israel segala firman yang diberikan. Ini sama dengan apa? Ia tidak menampakkan kekudusan. Bisa mengerti? Ia tidak menyampaikan semua firman yang diberikan, sama dengan ia tidak menampakkan kekudusannya. Tentang 4 hal yang tidak menampakkan kekudusan itu berhubungan dengan satu sama lain secara logika. Kita lihat 4 poin. 1, Musa tidak percaya. Musa tidak percaya. Bilangan 20 ayat 12 sampai 13 dikatakan, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Air itu adalah air yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Di saat itu dalam seketika Musa ragu dan tidak percaya. Mazmur 105 ayat 41. Mazmur 105 41. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Jelas bahwa dalam peristiwa tersebut Musa tidak percaya kuasa Allah dengan sepenuhnya. Poin kedua, Musa membantah firman. Musa membantah firman. Bilangan 27 ayat 14. Bilangan 27 ayat 14. Kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Allah menyuruh Musa untuk memerintahkan batu. Memerintahkan atau mengatakan. Tetapi Musa keras kepala dan ia bertindak dengan hatinya tegar tengkuk serta tidak taat pada firman. Yaitu ia benar-benar tidak mau mengikuti petunjuk Allah, firman Allah. Dan hal membantah firman seperti demikian itu sama dengan dosa penyembahan berhala. 1 Samuel 15 ayat 23. Jadi keras kepala. Dulu saya pernah pukul. Mungkin sama aja, pukul. Tuhan perintahkanlah, sampaikanlah firman, katakanlah. Tapi dia hanya ingat firman yang dulu punya. Dulu. Lalu sekarang nggak mau bikin, nggak mau percaya. Keras kepala. Makanya sehingga dia dilarang masuk ke Kanaan. Nah, poin ketiga, Musa melakukan kejahatan yang yaitu sombong. Musa melakukan kejahatan yang sombong sehingga merusak kedaulatan Allah. Ulangan 32 ayat 51. Ulangan 32 ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Nah, kata berubah setia di ayat tersebut bahasa Ibrani-nya adalah ma'al, yang artinya menutupi atau berbuat dengan diam-diam. Berbuat dengan diam-diam atau menutupi. Di Meriba, tindakan apa yang Musa, pertanyaannya di Meriba, tindakan apa yang Musa perbuat dengan diam-diam di hadapan Allah?
Apa yang dia menutupi? Tindakan apa yang dia menutupi itu? Itu apa? Yaitu ini. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Salahnya apa di sini? Kata kami. Musa menampakkan dirinya seolah-olah Musa sendirilah yang mengeluarkan air itu. Ia tidak menampakkan kemuliaan Allah dan dalam seketika ia mengambil kemuliaan Allah. Maka hari ini pun kita haruslah mengakui bahwa segala jerih payah kita, segala hikmah kita, segala pujian yang dapat dari orang-orang itu adalah kasih karunia Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 mengatakan demikian. Baik, lakukan ini apapun semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah, poin keempat. Lalu Musa teledor dengan kata-katanya. Musa teledor dengan kata-katanya. Bilangan 20 ayat 2. Bilangan 20 ayat 2. Berkumpullah. Mereka mengerumuni Musa dan Harun. Di sini berkumpul mengerumuni. Nah, jika menerjemahkannya secara langsung, seperti ini. Jika diterjemahkan secara langsung, mereka dengan sendirinya berkumpul untuk melawan. Mereka dengan sendirinya berkumpul untuk melawan. Berkumpul melawan. Bilangan 20 ayat 2 sampai 3. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa katanya. Di sini kata bertengkar adalah rubu bahasa Ibraninya. Ini berasal dari kata yang berarti mengguncangkan. Mengguncangkan seperti ini. Mengguncangkan, menggoyangkan. Ini juga berarti pertengkaran yang fisik. Ya, waktu bertengkar seperti apa saudara? Pegang tangan, kamu ini cikik, ya, mengguncangkan. Jadi pada akhirnya, oleh karena suara keluhan umat Israel, fonisnya sampai ke Musa. Terpengaruh kepada Musa. Sehingga Musa pun berkata dengan buru-buru tanpa pikir. Mazmur 106 ayat 33. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Di sini kata teledor dengan kata-katanya, bahasa Ibraninya adalah bata yang artinya berteriak karena marah, dan atau berkata dengan sembarangan, dengan terburu-buru tanpa melihat situasi. Terakhir kita baca Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20 bersama-sama baca. Yakobus 1 ayat 20. 3, 2, 1. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Kalau Alkitab yang lain dikatakan amarah manusia itu, kalau orang marah itu tidak, Alkitab Korea tidak menggenapi kebenaran Allah. Kebenaran Allah bertumpu dan runtuh gara-gara marah. Nah, perjalanan di padang gurun itu adalah gambaran perjalanan iman dari kita yang hidup di akhir zaman ini. Dosa Allah pasti akan hakimi. Saudara-saudara yang mendengar firman ini adalah pemimpin-pemimpin rohani yang mengajar firman sejarah penebusan. Maka kita tidak boleh menjadi sombong dan melewati batas kuasa kita seperti Miriam. Dan juga kita tidak boleh menjadi pemimpin yang humanis sehingga membuat umat menjadi liar, lepas kendali seperti Harun. Serta kita tidak boleh terpengaruh dengan ketidakpercayaan sehingga vonis ikut jatuh pada kita karena tidak menampakkan keputusan Allah seperti Musa. Sebelum selesai kita terakhir baca sama-sama Ibrani 3 ayat 18 sampai 19.
3, 2, 1. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mari kita percaya sampai akhir dengan taat sepenuhnya sehingga kita semua layak masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan dengan hidup itu. Amin. Amin. Terima kasih.